Terjun besar sebelum sini dan di video ini saya akan bahas jika Sanji juga akan mempunyai Hausoku no Haki. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah di video ini sebenarnya sudah menjadi wishlist bahasan dari cukup lama lah, alias sudah masuk ke draft mengenai Sanji yang akan mempunyai Hausoku no Haki. Pertama, setelah saya ini bikin teori terkait haki masa depan yang hanya dapat terjadi jika usernya mempunyai Hausoku no Haki, yang nanti juga akan kita bahas sedikit di video ini. Tapi masih belum menemukan nih banyak faktor-faktor pendukung terkait teori ini, jadi akhirnya masih disimpan di draft saja dan mari di sini kan coba kita bahas mengenai Hausoku no Haki Sanji. Nah kenapa akhirnya saya bisa berkata Sanji punya kemampuan untuk mengaktifkan Hausoku no Hakinya? Pertama akan kita bahas dulu terkait beberapa hal yang Oda tuliskan ketika dia menggambar karakternya, terutama saat karakter tersebut sedang dalam proses melakukan Hausoku no Haki. Yang paling dasar adalah terkait munculnya panel close up di mukanya dengan kanji yang kalian lihat sendirilah di gambar seperti apa. Dan coba kalian lihat ketika Zoro menyerang Kaido dengan asuranya yang akhirnya berhasil melukai Kaido dan berkata jika Zoro juga mempunyai Hausoku no Haki. Dan di lain sisi, kita pun pernah melihat lagi ketika seseorang karakter menggunakan Hausoku Haki dan keluar juga kanji yang sama. Yaitu saat Zoro memaksa Enma untuk mengembalikan hakinya, terlihat mode tersebut yang lagi-lagi close up dan adanya kanji yang sama. Sebenarnya saat momen ini saya sudah cukup curiga sih jika Zoro dapat mempunyai Hausoku Haki, yang akhirnya terkonfirmasi di chapter 1010 lalu. Lalu satu lagi adalah saat Shanks di chapter 1 yang awalnya jelaslah tidak mengerti kenapa si King ini bisa kabur hanya dengan dilihat saja. Yang ternyata jauh chapter setelahnya kita tahu itu bagian dari Hausoku no Haki. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan kanji tersebut yang berarti glare atau menatap itu pasti adanya Hausoku no Haki? Ya tentu saja tidak juga. Seperti yang saya bilang di awal itu hanyalah salah satu bagian saja. Karena beberapa kali terjadi di manga panel glare ini muncul, tapi bukan indikasi untuk Hausoku Haki dan sejenisnya. Yang memang walaupun sejauh ini Hausoku Haki seakan-akan terjadi dari mata lah, atau bisa kita bilang simboliknya ada di mata usernya. Tapi tentu saja Hausoku ini bukan dari mata dong, melainkan dari jiwa seseorang seperti yang Rayleigh katakan. Jadi momen Sanji yang di Germa itu, apakah itu Hausoku no Haki? Jika kita masih berada di bahasan awal, tentu saja itu cocok dengan beberapa karakteristik yang barusan saya sebutkan. Sama seperti saat Zoro menjinakkan Enma tersebut. Nah, beberapa hal yang biasanya perlu dicocokkan sebagai user Hausoku Haki adalah karakter yang cocok sebagai pemimpin. Ingat, bukan menjadi pemimpin seutuhnya, melainkan karakter yang berjiwa pemimpin. Ya seperti Rayleigh dan Katakuri lah, mereka ini bukan topnya, tapi jiwa pemimpinnya sangatlah kuat. Hal ini sering terjadi kepada Sanji selain Zoro dan Luffy juga di krunya. Orang lain yang bersamanya seakan terikat dan mengikuti perkataan dari Sanji ini. Memang banyak sekali contohnya seperti Flying Fish Rider di Sabondi yang akhirnya mengikuti perkataan Sanji dan memanggilnya Master. Lalu juga di Pang Hazard dia menjadi pimpinan dari Angkatan Laut, yaitu bagian G5 atau G5 lah yang mereka sendiri awalnya sangat membenci bajak laut tapi mengikuti segala perkataan dari Bro Sanji ini. Nah kenapa saya membawa-bawa hal ini? Karena sejauh cerita berjalan, karakter-karakter yang bisa mendapatkan pengikut tanpa awalnya mereka inginkan mempunyai Hausoku no Haki. Contohlah yang paling jelas yaitu Oden dengan para skabarnya yang tiba-tiba mengikutinya. Lalu Zoro dengan Johnny dan Yosaku, lalu juga Luffy dengan Grand Fleet dan banyak contoh lain. Serta Sanji juga mempunyai kemampuan untuk mengubah musuh menjadi teman. Seperti G5 yang barusan, lalu juga Viola di Dressrosa, lalu calon istri sebelumnya yaitu Pudding Chuan, lalu juga Kinemon di Pang Hazard,
Bonchan di Alabasta, Gin di Baratie, dan banyak hal lain. Yang bahkan mereka semua ini siap mengorbankan dirinya karena respect-nya kepada Sanji ini. Kemampuan untuk dapat menciptakan kesetiaan berdasarkan kualitas karakter ini selalu berhubungan dengan pemilik Housoku di serial One Piece. Dan juga berhubungan dan sama seperti kaptennya yaitu Luffy Senchou. Dan yang biasanya membawa tekad inilah Sanji pula mempunyai tekad yang luar biasa hebat. Dia mempunyai ketahanan tubuh dan keras kepala yang sangat tinggi dari awal serial ini. Bahkan ketika bayangannya dimasukkan ke dalam zombie di Thriller Bark, walaupun bertubuh kecil dan lemah, dia jauh lebih kuat dari zombie besar yang lain. Tapi yang paling penting adalah tekad tidak menyerang wanitanya yang bahkan sampai masuk ke tubuh zombie ini. Serta dia juga memiliki fisik dan mental yang luar biasa kuat karena kita lihat seberapa berat masa lalu dari Sanji ini yang disiksa di keluarga Vinsmoke-nya dahulu. Yang menurut saya flashback dari Sanji ini salah satu yang cukup menyedihkan sekali. Nah lalu jika mau bahas keturunan ya jelas juga lah Sanji adalah keturunan dari bangsawan yang dahulu menaklukkan North Blue. Banyak yang selalu menghubungkan dengan keturunan sih dan inilah contoh kuatnya juga. Bahkan Judge sendiri mendesain anak-anaknya agar di masa depan menjadi penakluk yang jadi dasar kata bukankah penakluk ini adalah Housoku no Haki. Karena bukankah sangat masuk akal sekali Oda membuat Sanji benci terlahir sebagai keturunan itu, padahal ada hal menarik dari keturunan tersebut. Ya untuk bahasan lengkap tentang hal ini saya ada teori menarik sih tapi pasti dibahas di lain video ya. Dan jika kita masuk ke perspektif subjektif, Sanji pasti akan menjadi petarung yang luar biasa hebat di masa depan. Menaklukkan posisi ke posisi, dan pantas disebut sebagai sayap dari Raja Bajak Laut. Ya saya tidak membahas kekuatan sih antara sayap satunya yaitu Babang Zoro. Kalian bebas mau adu power scale seperti apalah, tapi jangan memisahkan trio monster ini sebagai grup yang berbeda. Oda sudah menstate dengan baik mereka berdua adalah sayap dari Luffy di luar siapakah yang lebih kuat di antara keduanya. Di luar siapa pula musuh yang akan mereka lawan nanti, dan dengan Luffy sebagai utamanya, pasti akan banyak musuh yang sangat gila kuat yang tentu saja perlu disiapkan oleh sang sayap agar bisa membawa Luffy ini terus melaju. Yang pasti salah satunya dengan cara mempunyai Housoku Haki dan menaklukkan lautan bersama-sama. Ya sebenarnya banyak juga sih yang membahas kunci penting untuk mempunyai Housoku harus memiliki status yang sangat tinggi di dunia ini. Contohnya seperti Roger yang menjadi Raja Bajak Laut lah, atau beberapa contoh yang lain. Padahal jika kita lihat Shirohige saja ambisi utamanya hanyalah ingin mencari keluarga saja, tapi dia juga mempunyai Housoku no Haki. Lalu Rayleigh juga, bahkan untuk Rayleigh ini tidak jelas, kita tidak tahu ambisi dari Rayleigh ini apa, dia ini tipe orang yang seperti apa. Terlihat dia ini orang yang santai dan bahkan bersenang-senang dengan para wanita. Jadi untuk dasar ambisi sebenarnya kurang masuk akal sih jika bilang tentang Housoku no Haki. Dan banyak juga nih beberapa kontra yang bilang jika Sanji punya Housoku Haki makin gak jelas dong karena banyak banget yang punya Housoku Haki di satu kru saja. Padahal di kru Roger saja setidaknya ada 4 orang lah yang punya Housoku no Haki ini. Serta ingat kata-kata dari Don Chinjau kepada Luffy, bahwa semakin kau sadar akan ada banyak orang dengan jiwa yang memiliki kualitas sebagai raja, di mana Raja Bajak Laut lah yang harus berada di atas orang-orang itu. Jadi dari perkataan itu seharusnya sudah cukup jelas Housoku Haki bukanlah hal unik lagi lah di serial One Piece ini, tapi itu juga bukan kunci penting untuk memenangkan suatu pertarungan di antara karakter-karakternya. Ini bukan berarti orang dengan Housoku Haki lebih kuat akan mengalahkan orang dengan Housoku Haki lebih lemah. Semua kembali ke usernya masing-masing. Dan di video teori saya yang saya katakan di awal yaitu terkait kegunaan sebenarnya dari Housoku no Haki. Di situ saya berkata, jika user dapat melihat masa depan, ini tidaklah bisa diraih oleh user dengan Ken Bunsoku Advance sekalipun. Melainkan hal tersebut baru bisa diraih jika diimbue atau dipadukan dengan Housoku Haki dari user tersebut. Dan memang belum terkonfirmasi juga sih Sanji bisa melihat masa depan atau tidak. Tapi dari respon Katakuri yang sangat kaget melihat Sanji dapat menghindari serangannya, dapat kita asumsikan Sanji sudah bisa sedikit melihat ke masa depan. Dan dengan Oda yang berkata juga keahlian Sanji ini ada di Ken Bunsoku, bukankah itu akan semakin masuk akal tubuhnya merespon lebih cepat tentang kemampuan itu?
Atau mungkin dapat kita bilang, indra Sanji terkait Ken Bunsoku jauh lebih cepat dibandingkan Luffy. Dimana yang akan menjadi penutup video ini adalah akan saya berikan satu clue luar biasa penting dari Oda Sensei, terutama di komik volume terbarunya alias di volume yang ke-100. Dan apakah kalian sadar apa judul dari komik volume 100 ini? Ya, judulnya adalah Housoukou no Haki. Dimana sebenarnya tentu saja itu diambil dari chapter yang ada di dalamnya, tapi sadarkah kalian, semua user yang dimunculkan Oda di cover volume tersebut memiliki Housoukou no Haki. Mulai dari Luffy, Ace, Yamato, Zoro, dan yang satu lagi ini adalah Sanji Kyun. Dimana di komik itu memang berisi pertama kali terkait Zoro yang akhirnya dikatakan punya Housoukou no Haki oleh Kaido. Tapi untuk Sanji belum dijelaskan lah di komik tersebut. Yang aneh adalah dengan Oda membuat judul volume tersebut Housoukou no Haki dan menempatkan semua orangnya kecuali Sanji saja yang belum terkonfirmasi punya Housoukou no Haki. Lalu apa sih maksud Oda memasukkan Sanji dan memberi nama judul di volume tersebut? Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang hal itu. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.